Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alia Sofianita Pohan, NIM 2019 310421. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian PPh 21. PPh 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang. Umumnya PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian sesuatu perusahaan. Namun sebenarnya PPh 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. Terima kasih. Selanjutnya, ada berbagai kategori jenis penghasilan dikenakan PPh 21, yaitu yang pertama, penghasilan bagi pegawai tetap, yang kedua, penghasilan bagi pegawai tidak tetap, yang ketiga, penghasilan bagi bukan pegawai, yang keempat, penghasilan yang dikenakan PPh 21 final, yang terakhir, penghasilan lainnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Cindy Febriana Yulana Tonto dengan NIM 2019 310433. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh, yang kedua, objek pajak PPh pasal 21. Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh merujuk pada 4 peraturan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 PJ/2016. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010 Tahun 2016 dan 102 PMK 010 Tahun 2016. Dan yang keempat, peraturan undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Yang kedua, objek pajak PPh pasal 21, yaitu yang pertama, penghasilan yang dipotong PPh. PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 ada 6. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Devi Rahmawati, NIM 2019 310435. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, yang kelima, beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif PPh 21. Yang pertama, penghasilan kena pajak atau PKP. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 32/PJ/2015, PKP adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sementara, pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP terbaru. Yang kedua, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.
Menurut Direktorat Jenderal Pajak, PTKP dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam 1 tahun, maka tidak termasuk dalam PPh pasal 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andrea Satiti Handayani dengan NIM 2019-310438. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarif PPh 21 dan cara perhitungan PPh 21. Tarif PPh 21 dibagi menjadi dua, yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan kena pajak atau PKP menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ 2015, penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak PTKP terbaru. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan tidak kena pajak PTKP dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam 1 tahun, maka tidak termasuk dalam PPh pasal 21. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus dan cara perhitungan PPh 21. PPh 21 sama dengan tarif pajak dikali penghasilan dan dikali penghasilan dikurangi pengurang. Dan bagi pihak penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, yaitu PPh 21 yang harus dibayar sama dengan 120% dikali PPh 21 terutang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tri Nur Samah, NIM saya 2019-310441. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanksi administratif. Pada pasal 3 ayat 3 UU KUP, pada regulasi ini dibahas mengenai batas penyampaian surat pemberitahuan yang harus disampaikan oleh pemungut atau pemotong pajak penghasil. Surat pemberitahuan masa harus disampaikan selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak yang berlaku. Artinya, setiap bulan perusahaan harus melaporkan SPT masa PPh 21 sebelum tanggal 20. Lanjut, pasal 7 ayat 1 UU KUP. Regulasi ini mengatur mengenai sanksi yang diberikan pada pihak pemotong atau pemungut ketika tidak menyampaikan PST masa yang dimaksud dalam batas waktu yang diberikan. Maka dari itu, sanksi yang diberikannya adalah denda sebesar Rp100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Rohmah dengan NIM 2019-310442. Saya dari kelompok 4. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 9 ayat 1 DA 2A UU KUP. Yang pertama yaitu keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak ke kas setelah batas waktu yang ditentukan akan dikenakan denda 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan, baik keterlambatan 1 hari, 2 hari, atau 20 hari, maka denda bunga yang diterapkannya yaitu sama, yaitu 2%. Selanjutnya yaitu pasal 13 ayat 2 UU KUP, yaitu yang menyebutkan bahwa jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar seperti yang dimaksud pada pasal sebelumnya, yaitu sebesar 2%, diberlakukan paling lama jangka waktunya yaitu 24 bulan. Perhitungan ini dimulai sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Berliana Suci
dengan NIM 2019-310456. Saya akan melanjutkan tentang sanksi administratif menurut pasal 13 ayat 3 UU KUP. Sanksi administrasi bila ditambah bila terjadi kurang bayar atau kurang setor oleh pemotong atau pemungut pajak, sanksi administrasinya adalah sebesar 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, dipungut, disetor. Atau dalam kasus lain, pajak sudah dipotong namun tidak disetorkan sesuai dengan jumlah yang dipotong. Selanjutnya yakni sanksi pidana. Sanksi pidana dijatuhkan kepada yang tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP, tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, menolak untuk dilakukan pemeriksaan seperti yang dimaksud dalam pasal 29, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah benar atau tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lain, tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pembuatan dan dokumen termasuk hasil pengolahan data dan pembukuan aplikasi online di Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 11, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian negara. Sekian dan terima kasih.